Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspirasi dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Terima kasih atas kehadiran Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, ST, MT, PhD, Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Malaysia, sekaligus dosen Universitas Negeri Jember. Sesuai dengan percakapan kita beberapa waktu lalu, Pak, saat ini kan sedang viral di media sosial dan di internet, orang-orang sedang mencari beasiswa, karena kebetulan momennya sebentar lagi beasiswa LPDP dan beasiswa dari Kementerian Pendidikan dibuka. Selain itu, memang momen penerimaan mahasiswa baru. Ini netizen-netizen penasaran dan butuh inspirasi nih dari Pak Farid tentang tips-tips untuk kuliah di Malaysia, sekaligus tips-tips mendapatkan beasiswa. Tapi sebelum kita ke sana, Pak Farid, mungkin pertama-tama, kalau dari sudut pandang Pak Farid, apa yang perlu calon mahasiswa ketahui kalau mau kuliah di kampus-kampus di Malaysia ini, Pak? Keunggulannya apa saja kampus-kampus di Malaysia? Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semua, Mas Ilham dan juga mungkin siapapun yang menonton nantinya gitu ya. Kita nggak bisa memungkiri gitu ya, bahwa Malaysia dalam mungkin sekitar 5 tahun terakhir atau 4 sampai 5 tahun terakhir, salah satu universitas itu masuk ranking 100 besar dunia. Walaupun rankingnya QS ya, bukan ranking yang time higher education. Kalau di time higher masih 300-an lah. Tapi intinya dari beberapa organisasi peranking, salah satu organisasi itu yang juga QS memberikan ranking yang tinggi untuk Malaysia, terutama untuk University of di sini nyebutnya University Malaya, gitu ya, University Malaya. 4 tahun lalu kalau nggak salah bisa 87, kemudian naik 67, dan seterusnya sampai kalau nggak salah sekarang sudah sekitar 50-an berapa, jadi di bawah 60. Jadi bisa dibayangkan dari ratusan bahkan ribuan universitas di dunia yang di-assess oleh QS, mereka bisa masuk dalam 100 besar. Dan meskipun kita mau bilang, lah itulah kan ranking, tapi gimana pun juga itu adalah bahasa banyak orang. Artinya bahasa dunia. Ranking itu bahasa dunia. Sehingga yang paling mudah, walaupun indikatornya katakanlah tidak 100% benar, itu paling mudah menyatakan bahwa, universitas itu dalam tanda kutip lebih baik dibanding yang rankingnya lebih rendah. Nah, universitas yang lain juga gitu, terutama yang negeri, dan ada beberapa universitas swasta seperti UTP, Taylor, itu dekat-dekat 100, jadi di bawah 200. 100 sampai 200, sementara kita masih berkutat di atas 300, bahkan di atas 400. Kalau misalnya yang di atas yang mendekat 300 hanya 1 atau 2 universitas besar kita, gitu ya. Yang harus kita ingat lagi 10 tahunan lalu, 15 tahun lalu, 2008 itu ranking Malaysia sama dengan kita. Gitu ya. Waktu itu kementerian sini yang 2008-2007 itu mencanangkan dalam 10 tahun ke depan harus bisa masuk 100 besar. Walaupun nggak semuanya, tapi minimal ada 1 sekarang yang akhirnya sukses. Nah, itu sebenarnya indikator yang paling mudah, gitu ya. Dan itu digunakan sebagai alat promosi oleh teman-teman di Malaysia untuk mempromosikan bahwa ini loh, pendidikan saya bagus, gitu ya, diakui dunia. Sehingga banyak orang asing, banyak mahasiswa asing yang ingin sekolah di Malaysia. Tapi juga harus tetap hati-hati, gitu ya, bahwa yang berkualitas juga, katakanlah beberapa memang berkualitas, tapi banyak yang ya mohon maaf mungkin biasa-biasa saja. Tapi ada sesuatu yang bisa jadi rujukan di sini adalah secara sistem mereka lebih terkontrol gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Meskipun juga selalu ada yang main-main dalam bersekolah gitu ya. Yang penting saya dapat ijazah itu selalu ada. Sekolah-sekolah yang menawarkan hanya biar dapat ijazah juga selalu ada gitu ya, karena dimanapun hal-hal seperti itu akan selalu muncul, sehingga teman-teman semua kalau ingin gitulah berniat untuk sekolah di Malaysia, yang perlu dicek pertama ya harus setting dulu nih sekolahnya, cek di internet rankingnya berapa, kemudian juga cari di
di internet komen-komen tentang kampus itu seperti apa, gitu ya. Seperti itu. Jadi sekarang sebenarnya sangat mudah di kampus dimanapun di dunia, di luar negeri, hampir semuanya tercatat oleh agen-agen atau agensi-agensi yang institusi yang meranking. Minimal kita bisa baca-baca. Meskipun ranking itu berbeda-beda, tapi minimal bisa oh kalau di sini bisa jadi rankingnya bagus, di sini enggak, atau sebaliknya, tapi minimal itu berarti dikenal gitu ya. Nah ini yang paling penting. Kalau menurut saya itu Mas. Terima kasih. Baik, Pak Farid tadi juga sudah disinggung juga ada tips bahwa kita bisa browsing-browsing nama kampusnya untuk melihat ranking dan melihat kualitas. Nah selanjutnya Pak, bagi yang minat untuk mendaftar kuliah di Malaysia itu tadi dan mendaftar beasiswa, secara garis besar apa Pak yang perlu disiapkan menurut Pak Farid? Ini terkait beasiswa ya, cerita aja. Di Malaysia ini banyak gitu ya, orang-orang kita yang dalam tanda kutip itu tuh kalau istilah Surabaya tuh bonek gitu ya, bondo nekat untuk sekolah. Gitu. Banyak yang kayak gitu. Jadi ada misalkan nih orang-orang Indonesia yang ke sini mungkin niatnya adalah kerja di konstruksi, terus sambil kuliah juga. Banyak gitu ya. Seperti itu. Terutama yang untuk master gitu ya. Master kan kalau di sini ada master by riset, ada by course, tapi kebanyakan by riset. Kalau by riset sudah nggak perlu ada kelas kan. Jadi kerjanya mungkin ya kayak konsultasi dengan pembimbingnya, kamu harus melakukan ini bisa sehari-hari bisa sambil kerja gitu ya. Jadi boneknya banyak lah di sini seperti itu. Orang-orang Jawa Timur tuh banyak yang dari sini. Nah, lalu banyak juga gitu ya yang kuliah sambil biaya sendiri. Nanti di sini mencari katakanlah nih semacam istilahnya mungkin bukan beasiswa ya, kayak riset assistantship untuk yang S2 gitu ya. Kalau dulu 10-15 tahun lalu semua dosen asing, jadi kalau misalnya dapat dana penelitian gitu ya, di dalam dana penelitian itu bisa kita alokasikan untuk membiayai riset assistantship tadi, misalkan Rp1.000 per bulan, tergantung grade dari mahasiswanya. Untuk S1 mungkin 1.000, S2 1.100, S3 1.200, 1.300 seperti itu. Itu bisa diambilkan dari dana riset. Jadi secara rutin misalkan dapat riset 2 tahun, ya berarti secara 2 tahun bisa mengeluarkan ini profesor yang mendapatkan riset atau dosen yang mendapatkan riset. Dulu semua dosen asing boleh untuk membayarin mahasiswa asing. Nah, informasi yang saya peroleh baru-baru ini mungkin dalam 2-3 tahun terakhir karena memang kondisi ekonomi dunia sedang buruk ya. Yang boleh jadi kalau untuk dosen asing hanya boleh untuk membiayai mahasiswa asal Malaysia, sementara kalau dosen Malaysia boleh untuk membiayai warga negara asing. Sehingga tipsnya jadi misalkan oke, saya daftar dulu sekolah gitu ya, awal-awal biaya gitu ya. Nanti sambil jalan di situ mencari dosen yang katalah kita bisa gabung dengan risetnya, minta riset assistance tadi. Tapi karena kita orang asing berarti harus mencari dosen-dosen yang warga negara Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, Malaysia sendiri juga pemerintah Malaysia memberikan ada dua skim beasiswa. Yang pertama itu MIS, Malaysian International Scholarship gitu ya. Ini untuk mahasiswa asing. Salah satunya adalah untuk negara Indonesia gitu. Saya ingat dulu, saya baru datang 2019, waktu itu saya dikontak oleh kementerian sini, ada beasiswa ini gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah kuotanya itu 40 gitu ya. Yang daftar dari Indonesia itu kalau nggak salah hanya, mohon maaf nggak sampai 10 deh, hanya 6. Karena apa saya tahu, karena di salah satu persyaratan itu harus ada endorsement dari embassy. Gitu ya. Nah itu hanya 6 kalau nggak salah. Waktu itu saya tanya-tanya kenapa gitu, oh persyaratannya berat Pak, gitu ya. Yang IP-nya harus berapa dan seterusnya gitu ya. Nah, 2020 saat pandemi kemarin sudah meningkat banyak dan pendaftarnya sudah mulai banyak yang dari Indonesia juga karena mereka email ke kami buatkan semacam endorsement seperti itu. Nah, 2021 juga semakin banyak. Kalau nggak salah sekarang ini kapasitasnya sekitar 60-an ya MIS itu. Begitu. Untuk master dan PhD gitu ya. Kalau daftarnya ada sekitar 24 universitas, terutama universitas negeri. Usianya ya 40 untuk master, 45 untuk PhD. Itu MIS gitu. Yang mungkin yang tapi sekarang saya yakin sudah tidak berat adalah masalah
masalah bahasa Inggris ya, IELTS-nya harus misalkan 6 gitu ya. Lalu di Malaysia juga ada beasiswa untuk training, MICTP gitu ya. MTCP, sorry. Ini dari mahasiswa Indonesia yang ingin katakanlah ikut training di sini 1 bulan atau 2 bulan seperti itu, mereka menyelenggarakan, gitu ya. Jadi lagi-lagi ya di kampus-kampus Malaysia training atau short course-nya itu. Kalau yang MIS tadi tutupnya ini kalau nggak salah 5 Juni deh, Mas. 15 Juni, sorry. MIS 15 Juni tahun ini, sementara yang MTCP yang training itu bisa sampai bulan Juli, 16 Juli. Jadi sampai 16 Juli 2022. Jadi masih ada kesempatan pendaftaran. Yang MIS sampai hari ini belum ada yang minta endorsement ke saya. Berarti belum ada yang daftar. Seperti itu. Kira-kira itu, Mas, untuk beasiswa. Baik, Pak Farid. Wah, ini nanti yang jadi rasa penasaran netizen ini. Habis ini insya Allah MIS akan datang Pak pendaftarnya setelah menyimak berita dan video dari Pak Farid ini. Nah, tadi sudah dibicarakan tips-tipsnya secara teknis Pak Farid. Termasuk kalau misalnya belum dapat rezeki beasiswa, bonek atau sambil kerja di Malaysia pun bisa. Nah, untuk menutup perjumpaan pada siang hari ini Pak, pesan-pesan Bapak kepada calon mahasiswa supaya berhasil ini Pak, niatnya untuk kuliah di luar negeri dan dapat beasiswa. Apa pesan-pesan dari Pak Farid? Yang paling pertama, berani. Itu penting. Ya, berani melamar dan nggak perlu khawatir. Kemudian juga, tetap semangat. Gitu ya. Boleh deh di-searching di internet atau tanya teman-teman yang sudah pernah kuliah di luar negeri dan lain-lain. Gitu ya. Orang-orang Indonesia itu terkenal pinter-pinter loh. Bisa jadi, mohon maaf gitu, pas kuliah di Indonesia IP-nya pas-pasan gitu ya. Saya nggak tahu gimana ketika di luar negeri jagoan-jagoan gitu ya. Hebat-hebat. Banyak kayak di sini aja di Malaysia, kalau saya diskusi dengan orang kementerian, orang kampus, mahasiswa Indonesia ini yang terkenal paling sedikit bermasalah dalam segala hal, baik masalah akademis maupun masalah di masyarakat gitu ya. Kita ini rata-rata taat aturan gitu ya. Seperti itu. Jadi nama baik dan nama besar mahasiswa Indonesia di dunia ini sangat terkenal sebenarnya, seperti itu. Jadi, meskipun misalkan di Indonesia pada saat itu, katakanlah nih nilainya pas-pasan pada saat S1, jika masih memungkinkan untuk bisa sekolah di luar negeri dimanapun, gitu ya, meskipun mungkin kalau persyaratan untuk beasiswa harus IP-nya tinggi, gitu ya, oke awal-awalnya biaya sendiri dulu, bondo nekat tadi, gitu ya. Setelah 1 semester sudah menunjukkan bahwa ternyata IP-nya bagus ketika di luar negeri, mencari beasiswa masih mudah, gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti pasti akan terlihat bahwa orang-orang jagoan. Kalau teman-teman baca, misalkan orang Indonesia yang, kalau nggak salah beberapa waktu lalu ada kan, dosen dari Inggris, gitu ya, ada mahasiswa teknik sipil kalau nggak salah, hampir DO malah satunya di Indonesia. Kenyataannya bisa jadi PhD, bisa jadi profesor, gitu ya, seperti itu. Itu menunjukkan apa ya? Yang penting semangat, tekun, gitu ya. Percaya diri juga, seperti itu. Dan yang paling diawali adalah berani meramar, gitu ya. Berani apply, dan yang jelas berani untuk jauh dari keluarga. Itu yang menurut saya penting. Karena seringkali kadang-kadang karena kita katakanlah homesick, gitu ya, jauh, susah, kangen, kita jadi stres, sekolah jadi nggak konsen. Itu ada beberapa yang seperti itu. Tapi insya Allah selama kita berani, kita semangat, orang Indonesia akan tetap jadi terkenal sebagai orang-orang yang pintar-pintar ketika jadi mahasiswa di luar negeri. Kira-kira itu, Mas. Baik, terima kasih motivasinya Pak Farid Muhammad Farid Ma'ruf, STMT PhD, Atikut Malaysia, dan dosen Universitas Negeri Jember. Terima kasih Pak Farid atas waktu dan makasih Mas Alam. Sehat selalu dan sukses. Ya, selamat siang Bapak. Yuk, Waalaikumsalam.